Halo semuanya, balik lagi bersama Sobat Kepoin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oh, iya, satu lagi, jangan lupa mandi, biar terhindar dari kuman-kuman mengelikan. Baik, pada kesempatan kali ini, Sobat Kepoin akan membahas 6 fakta mengejutkan tentang kapal karam. Kata-kata seperti menakutkan, hantu, dan menghantui mungkin terlintas di benak Anda saat memikirkan kapal karam. Selain kualitas seram tersebut, bangkai kapal juga dapat berdampak besar pada ilmu kelautan. Berikut 6 fakta mengejutkan tentang kapal karam versi Sobat Kepoin. Nomor 1. Bangkai kapal dapat berfungsi sebagai pencakar langit bawah air. Para ahli ekologi yang mempelajari daerah sekitar bangkai kapal mencatat kelimpahan ikan yang tinggi tautan luar lokasi. Salah satu alasannya, kata ilmuwan Noah Avery Paxton, mungkin karena struktur tinggi yang menonjol dari dasar laut berpasir menciptakan berbagai ruang bagi ikan untuk bersembunyi, berburu, dan beristirahat. Bangkai kapal adalah pulau kecil dengan habitat yang terstruktur, kata Paxton, yang bekerja di Pusat Nasional Ilmu Pengetahuan Laut Pesisir NOAA. Mereka memang kecil tapi bisa menyokong kehidupan laut dalam jumlah besar, dan nampaknya semakin tinggi strukturnya, semakin banyak pula jumlah ikannya. Bangkai kapal itu hampir menjadi gedung pencakar langit bawah air yang penuh dengan penghuni laut. Nomor 2. Bangkai kapal sering terjadi di danau-danau besar. Danau besar dapat menjadi jalur pelayaran yang bagus dan menghubungkan lahan pertanian produktif dengan pelabuhan yang sibuk. Namun badai besar seringkali terjadi di danau, seperti yang terjadi di lautan, menyebabkan pelayaran di sana menjadi tantangan dan terkadang berbahaya. Suaka Laut Nasional Wisconsin Sea-Recos milik NOAA melindungi 36 bangkai kapal yang diketahui dan 59 dugaan bangkai kapal di dalam batasnya. Suaka Laut Nasional Thunder Bay di Danau Huron adalah rumah bagi hampir 100 bangkai kapal yang diketahui. Nomor 3. Mungkin ada 10.000 kapal karam di Amerika Utara. Kantor Survei Pantai OCS, NOAA menggunakan metode survei berteknologi tinggi untuk mengungkap rincian topografi yang telah lama tersembunyi dan lokasi sekitar 10.000 kapal yang karam di perairan negara kita. Pekerjaan OCS dimulai pada tahun 1807. Ketika Presiden Thomas Jefferson menandatangani undang-undang yang mengatur survei pantai Amerika Serikat, dan surveyor Ferdinand R. Hassler dipekerjakan untuk memimpin pekerjaan ilmiah. Upaya survei Hassler dikesampingkan oleh Perang tahun 1812 namun akhirnya dimulai dengan sungguh-sungguh ketika ia memulai survei pelabuhan New York pada tahun 1817. Ketidaksepakatan segera muncul mengenai apakah pekerjaan tersebut harus berada di bawah kendali militer atau sipil. Survei Pantai AS untuk keperluan sipil akhirnya dibentuk dengan Hassler sebagai pengawasnya pada tahun 1832, dan berlanjut hingga hari ini ketika instrumen baru digunakan oleh para ilmuwan modern untuk menghasilkan peta wilayah bawah laut yang kaya akan detail. Nomor 4. Bangkai kapal bisa bertahan lebih dari 1 abad. USS Monitor yang ikonik dari Perang Saudara dibangun untuk tahan terhadap pertempuran laut yang intens ketika diluncurkan pada tahun 1862 untuk berperang demi Angkatan Laut Union. Namun desainnya, yang canggih pada masanya, masih belum cukup untuk membantu kapal tersebut bertahan dari badai musim dingin yang berbahaya di lepas pantai Carolina Utara pada malam tahun baru di tahun yang sama. Bangkai kapal yang diakibatkannya telah diteliti secara intensif sejak ditemukan kembali pada tahun 1973. Pada tahun 2002, ketika menara monitor ditemukan dalam misi gabungan Angkatan Laut AS dan NOAA, di dalamnya masih terdapat sisa-sisa kerangka 2 dari 16 orang yang kehilangan nyawa di kapal tersebut. Kapal 140 tahun sebelumnya. Nomor 5. Bangkai kapal terkadang ditutupi dengan jaring hantu. Bangkai kapal dapat merobek jaring kapal nelayan yang lewat. Seringkali, jaring hantu ini membantu menemukan bangkai kapal yang telah lama hilang. Pada tahun 1994, misalnya, kapal penangkap ikan Mistec melemparkan jaring pukat di Teluk Meksiko dan terjerat di kapal perang Spanyol El Cazador. Kapal perang itu tenggelam pada tahun 1783 penuh dengan koin perak, dan tempat peristirahatan terakhirnya masih menjadi misteri. Begitulah, sampai awak kapal Mistec menarik pecahan logam dan batu mengkilap ke dalam jaringnya yang kusut.
Harta karun yang ditemukan termasuk batu topas besar dan sekitar 37.500 pon perak. Namun, para ahli tidak menganggap harta itu sangat berharga. Meskipun jaring ikan biasanya menangkap puing-puing dan sampah, jaring ikan juga menangkap berbagai macam barang berharga di sepanjang dasar Laut Pasifik. Catatan: jaring ikan membantu menemukan kapal layar Eropa yang penuh dengan emas yang ditambang selama era demam emas yang terkenal pada tahun 1840-an. Nomor 6. Bangkai kapal bisa berbahaya bahkan beberapa dekade setelah tenggelam. Bangkai kapal adalah kapal yang ditinggalkan. Oleh karena itu dianggap sebagai jenis sampah laut yang sangat bermasalah. Bahkan berpuluh-puluh tahun setelah kapal tenggelam, bahaya baru dapat muncul ketika tangki yang menyimpan persediaan dan bahan bakar rusak dan bocor. Kapal mirip dengan toko perangkat keras terapung, kata Doug Helton dari kantor respons dan restorasi NOAA. Mereka membawa semua yang dibutuhkan awak kapal untuk kehidupan sehari-hari dan pemeliharaan kapal selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ketika tank Baj Argo tenggelam di Danau Erie pada tahun 1937, misalnya, kapal tersebut membawa sekitar 100.000 galon minyak mentah dan 100.000 galon benzol. Ketika bangkai kapal itu ditemukan pada tahun 2015, hal itu berubah menjadi proyek remediasi yang besar dan rumit. Penyelam yang menyelidiki lokasi tersebut menemukan kebocoran bahan kimia yang sangat kuat sehingga merusak pakaian selam dan masker mereka. Oleh karena itu, penjelajah bawah air, baik profesional maupun amatir, disarankan untuk menghindari bangkai kapal kecuali lokasi tersebut telah diselidiki, diamankan, dan disetujui untuk penyelaman rekreasi. Semua pengunjung juga harus memahami undang-undang negara bagian dan federal mengenai bangkai kapal sebelum mendekati lokasi. Sobat Kepoin, itulah 6 fakta mengejutkan tentang kapal karam yang tidak dapat dipercaya. Meski begitu, fakta-fakta di atas benar adanya loh. Oke, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.